Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fasya Juliwati dengan NPM 2021-2150373. Saya ingin membuat video tugas akhir akhlak dan etika. Saya ingin menjelaskan 3 materi. Yang pertama, etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Yang kedua, tentang pembinaan akhlak dalam kehidupan. Yang ketiga, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Baik, yang pertama ada tentang etika Islam dalam demokrasi dan penegakan hukum. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Biasanya melalui perwakilan yang dipilih. Dalam Islam, konsep demokrasi sejalan dengan prinsip musyawarah, yaitu pengambilan keputusan bersama berdasarkan keadilan, kebenaran, dan maslahat umat. Yang kedua, kriteria kepemimpinan dalam Islam. Islam menekankan kepemimpinan yang adil, amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Seorang pemimpin adalah pelayan umat yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan. Selanjutnya ada syarat-syarat pemimpin. Dalam Islam, pemimpin ideal harus memiliki yang pertama, beriman dan bertakwa. Yang kedua, berilmu dan bijaksana. Yang ketiga, adil dan tidak zalim. Yang keempat, amanah atau dapat dipercaya. Yang kelima, memiliki kemampuan memimpin dan membuat keputusan. Yang selanjutnya, pengertian penegakan hukum. Penegak hukum adalah orang atau lembaga yang bertugas menegakkan aturan hukum di masyarakat. Contohnya seperti polisi, hakim, dan jaksa. Dalam Islam, penegakan hukum harus dilakukan dengan keadilan, kejujuran, dan tanpa diskriminasi sesuai prinsip syariah. Yang selanjutnya, adil dan berimbang dalam Islam. Islam sangat menekankan keadilan. Quran Surat An-Nisa ayat 135 memerintahkan untuk menegakkan keadilan meski terhadap diri sendiri atau keluarga. Keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Yang selanjutnya, radikalisme agama dan negara. Radikalisme adalah sikap ekstrim yang tidak sesuai dengan prinsip moderasi Islam. Islam menolak kekerasan dan pemaksaan dalam agama. Negara harus mencegah radikalisme agar kehidupan beragama dan bernegara tetap damai, toleran, dan stabil. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pembinaan akhlak dalam kehidupan. Yang pertama, urgensi akhlak dalam kehidupan. Akhlak merupakan pondasi utama dalam kehidupan pribadi, sosial, dan beragama. Islam sangat menekankan akhlak karena Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak yang baik menciptakan ketenangan batin, keharmonisan sosial, dan keberkahan dalam hidup. Yang selanjutnya, pembagian akhlak. Akhlak dalam Islam terbagi menjadi 2. Yang pertama, akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Contohnya seperti jujur, sabar, amanah, rendah hati, dan dermawan. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Contohnya seperti sombong, iri hati, dusta, dan hianat. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya akhlak. Yang pertama, faktor lingkungan keluarga. Pendidikan awal dari orang tua. Yang kedua, faktor pendidikan.
pengaruh guru dan sekolah. Yang ketiga, faktor teman dan pergaulan, membentuk kebiasaan dan sikap. Yang keempat, faktor media dan teknologi, dapat memberi pengaruh positif atau negatif. Yang kelima, faktor internal yang berasal dari hati dan iman, kemurnian niat dan kedekatan dengan Allah. Yang selanjutnya, metode pembinaan akhlak. Metode pembinaan akhlak terdiri dari 5 diantaranya. Yang pertama, ada teladan atau uswah hasanah, memberikan contoh akhlak baik secara nyata. Yang kedua, nasihat dan pengajaran, menyampaikan nilai-nilai moral dan agama. Yang ketiga, pembiasaan, membentuk kebiasaan baik sejak dini. Yang keempat, motivasi dan hukuman, memberi penghargaan atas kebaikan dan peringatan atas kesalahan. Yang kelima, lingkungan yang kondusif, membentuk suasana yang mendukung perilaku mulia. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam Islam terdiri dari beberapa poin. Di antaranya, yang pertama, kekerasan seksual dalam Al-Quran dan hadis. Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan seksual. Al-Quran dan hadis memuat larangan terhadap perbuatan yang melanggar kehormatan dan martabat seseorang. Dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nur ayat 30 dan 31, perintah menjaga pandangan dan kemaluan. Quran Surat Al-Isra ayat 32, larangan mendekati zina. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram atas kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menegaskan larangan melanggar kehormatan orang lain termasuk dalam bentuk seksual. Yang selanjutnya, bentuk-bentuk tindakan dan perilaku kekerasan seksual dalam Islam. Dalam perspektif Islam, kekerasan seksual bisa berupa yang pertama, pelecehan seksual verbal. Contohnya, ucapan cabul dan ejekan seksual. Yang kedua, pelecehan fisik. Contohnya, seperti sentuhan yang tidak diizinkan. Yang ketiga, perkosaan. Contohnya seperti hubungan seksual paksa yang jelas-jelas dilarang. Yang keempat, eksploitasi seksual. Contohnya memperalat seseorang secara seksual, termasuk melalui paksaan ekonomi atau status. Yang selanjutnya, pandangan yang tidak senonoh atau mengintip. Adapun sanksi bagi pelaku kekerasan seksual menurut Islam. Islam memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku kekerasan seksual, tergantung bentuk dan berat pelanggarannya. Zina, jika terbukti, hukumannya dirajam bagi yang sudah menikah, dicambuk 100 kali bagi yang belum menikah. Yang selanjutnya, pemerkosaan, hukumannya dipersamakan dengan zina paksa, bisa dikenai hudud atau hukuman tetap atau takzir. Yang selanjutnya, pelecehan atau gangguan seksual. Takzir yaitu hukuman yang ditentukan oleh hakim, bisa berupa denda, penjara, atau hukuman sosial lainnya. Yang selanjutnya, tindakan preventif. Islam memberikan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari kekerasan seksual. Yang pertama, pendidikan akhlak dan seksualitas yang benar sejak dini. Yang kedua, menjaga pandangan dan berpakaian sopan baik perempuan maupun pria.
Yang ketiga, perintah untuk tidak berhalwat atau berdua-duaan antara non-muhrim. Yang keempat, lingkungan sosial yang aman dan adil dengan hukum yang ditegakkan. Yang kelima, mendorong masyarakat untuk amar ma'ruf nahi munkar. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.